Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Putri Saraswati dengan NIM 210 101 dari kelas Rekayasa Nilai A akan mempresentasikan tentang analisis rekayasa nilai pada proyek pengembangan Robert Street, Barat Kota Saint Paul, TH952A, Robert Street Improvement. Pendahuluan, laporan rekayasa nilai ini merangkum seluruh kegiatan studi yang dilakukan oleh Departemen Transportasi Minnesota atau MNDOT dan difasilitasi oleh HDR Engineering Incorporated, dan subjek analisis ini adalah TH952A Robert Street Improvements SP 190884. Robert Street adalah jalan raya yang dimiliki oleh MNDOT dan yang merupakan jalan raya utama dari arah utara ke selatan untuk barat Saint Paul. Jalan raya ini diklasifikasikan sebagai jalan arteri minor. Robert Street memiliki panjang total jalan sepanjang 2,4 mil. Sepanjang koridornya, terutama di 2/3 bagian jalan arah selatan, terdapat banyak jalan masuk dari dua sisi jalan. Di beberapa area, antar jalan masuk hanya berjarak 50 feet. Dikarenakan jarak antar jalan masuk yang terlalu rapat, Robert Street memiliki tingkat kecelakaan di atas rata-rata dibanding jalan raya lain di area tersebut. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merekonstruksi Robert Street untuk meningkatkan keselamatan, mobilitas, serta menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar Americans with Disabilities Act atau ADA. Yang kedua, untuk mengubah lajur belok kiri dua arah menjadi sebuah median, menambah lajur perjalanan dari arah utara Butler Street dengan menghilangkan parkir, menambah lajur belok, dan meningkatkan kualitas trotoar. Yang ketiga, merekonstruksi jaringan saluran pembuangan air badai atau storm sewer, mengganti lampu lalu lintas, mengganti lampu penerangan jalan, dan menginstalasi elemen jalan lainnya. Tim studi value engineering yang terlibat pada analisis rekayasa nilai ini adalah Michael Arsenault yang bertanggung jawab atas desain, Tiffany Dragon yang bertanggung jawab atas lalu lintas, Curtis Callio yang bertanggung jawab atas konstruksi, Blaine Long yang sebagai pimpinan tim value engineering, Josh Metcalf yang bertanggung jawab atas desain dan juga konstruksi, dan terakhir ada Almin Ramik yang bertanggung jawab atas geometrik. Tujuan utama tim value engineering adalah untuk menerapkan prinsip dan praktek dari job plan DE, melaksanakan penilaian dan analisis menyeluruh terhadap proyek, melakukan brainstorming dan mengevaluasi perkembangan serta inovasi yang mungkin dilakukan, mencari ide-ide inovatif atau pendekatan baru terhadap pembangunan, tahap konstruksi, dan pengendalian lalu lintas. Yang terakhir, mengidentifikasi nilai-nilai potensial yang dapat ditambahkan, serta penghematan yang dapat dilakukan. 4 kategori pengembangan kualitas sepanjang Robert Street. Yang pertama adalah infrastruktur, yaitu pengupasan atau pelapisan dari permukaan perkerasan jalan existing, perbaikan bagian trotoar beton yang rusak, penggantian saluran pembuangan air badai atau storm sewer, perbaikan utilitas umum sesuai kebutuhan, contohnya selokan sanitasi dan saluran air. Yang kedua, estetika, mengganti lampu penerangan jalan existing dengan sistem penerangan yang lebih efisien dan estetik, menambah elemen hijau sepanjang Robert Street melalui pemanfaatan pohon dan elemen landscape pada koridor. Yang ketiga, keamanan, menambahkan median yang ditinggikan untuk menyediakan kapasitas tambahan di tiap arah bagian utara ujung Robert Street antara Butler dan Annapolis, pengembangan persimpangan peningkatan sinyal lalu lintas, tambahan lajur belokan menuju Robert Street, dan konsolidasi jalan masuk yang baik. Yang keempat dan terakhir, transit, memastikan desain dapat mengakomodir rencana pembangunan jalur mobil atau bus yang akan dibangun nantinya pada sisi luar jalur perjalanan. Batasan-batasan pada pengembangan adalah daerah milik jalan itu selebar 80 feet, proyek harus diselesaikan pada April 2014, harus mengadakan 2 lajur pada satu arah di Robert Street saat konstruksi, dan akses putar balik untuk arah satunya. Harus mempertahankan adanya akses untuk bisnis selama konstruksi berjalan, harus mempertahankan adanya jalan bypass untuk putar balik selama konstruksi berjalan, harus mempertahankan adanya akses putar balik untuk bus selama konstruksi berjalan, dan harus mempertahankan adanya jalur pejalan kaki selama konstruksi berjalan. Pada hari pertama studi, tim proyek akan melakukan presentasi. Dalam presentasi tersebut akan dirangkum kunci-kunci isu proyek, pendorong proyek, dan pengamatan yang berhasil teridentifikasi selama sesi tersebut.
Hasil identifikasi itu adalah pengemudi yang belok secara ilegal, trotoar yang tidak kunjung diperbaiki, perkerasan yang retak dikarenakan panel beton, perkerasan yang mengalami kegagalan atau kelelahan, banyaknya jalan masuk ke tempat bisnis di sekitar jalan tersebut, aktivitas pejalan kaki, ujung utara berbeda dengan proyek yang lainnya, yaitu perbedaan antara jenis area, yaitu area residen dan area bisnis, pejalan kaki dengan disabilitas, beberapa jalan masuk tidak mengarah kemanapun, kontraktor akan menggali dan menimbun kembali parit untuk saluran air, namun Saint Paul Water Service yang akan memasang pipanya. Rangkuman perkiraan biaya disajikan dalam tabel berikut ini, yaitu untuk perkiraan biaya jalan raya itu subtotalnya sebesar 4,09 juta dolar, pemandangan jalan itu sebesar 4,06 juta dolar, rambu lalu lintas sebesar 1,93 juta dolar, saluran air badai sebesar 1,88 juta dolar, saluran air utama sebesar 1,31 juta dolar, keadaan tidak pasti atau kontingensi sebesar 1,14 juta dolar, mobilisasi sebesar 0,75 juta dolar, saluran pembuangan sanitasi sebesar 6,65 juta dolar, pengendalian lalu lintas atau erosi sebesar 0,48 juta dolar, dan dinding penahan tanah sebesar 0,22 juta dolar, sehingga total konstruksi memiliki perkiraan biaya sebesar 16,47 juta dolar. Proyek ini dijadwalkan untuk mulai diiklankan pada Januari 2014 dengan pembukaan lelang atau penawaran pada April 2014. Konstruksi diharapkan dapat dimulai pada Juni 2014 dengan penyelesaian pada tahun 2017, sehingga total durasi pengerjaan proyek adalah selama 3,5 tahun. Analisis proyek. Untuk melaksanakan studi pada proyek, tim Value Engineering menggunakan alat analisis model biaya, atribut kinerja, matriks atribut kinerja, analisis fungsional, dan diagram fase. Model biaya disiapkan oleh pimpinan tim Value Engineering yang disiapkan berdasarkan perkiraan biaya yang diberikan kepada tim Value Engineering di awal. Model biaya disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan dan presentase total dari proyek untuk item pekerjaan yang signifikan. Gambar di bawah menggambarkan rekonstruksi dari jalan raya dan fasilitas jalan, seperti penerangan jalan, mencakup lebih dari 50% biaya proyek. Atribut kinerja. Atribut kinerja adalah bagian integral dari proses rekayasa nilai. Kinerja dari tiap proyek harus didefinisikan secara benar dan disetujui oleh tim proyek, tim Value Engineering, dan pihak-pihak terkait pada awal studi. Atribut-atribut ini mewakili aspek-aspek dari cakupan proyek dan jadwal yang memiliki berbagai nilai potensial. Tim Value Engineering bersama dengan tim proyek mengidentifikasi dan mendefinisikan atribut kinerja untuk proyek ini, serta mendefinisikan konsep dasarnya yang berkaitan dengan atribut ini. Atribut kinerja digunakan sepanjang studi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta untuk mendokumentasikan ide serta rekomendasi. Matriks atribut kinerja digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari kinerja atribut individual proyek. Tim proyek dan tim Value Engineering mengevaluasi kepentingan relatif dari kinerja atribut individual proyek yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide kreatif. Atribut-atribut ini akan dibandingkan berpasang-pasangan dengan menggunakan pertanyaan, manakah yang lebih penting untuk ketujuan dan kebutuhan proyek. Analisis fungsional. Hasil analisis fungsional adalah pandangan unik terhadap proyek tersebut. Hal ini mengubah elemen proyek ke dalam fungsi yang mengubah pemikiran tim Value Engineering dari desain awal dan mengambil langkah lebih dekat kepada konsep fungsional dari proyek itu sendiri. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata kerja kata benda untuk mengurangi kebutuhan dari proyek sampai ke level elemen-elemen yang terdapat di dalamnya. Mengidentifikasi fungsi dari elemen utama desain proyek dapat memperluas cakupan dari cara-cara alternatif untuk mencapai fungsinya. Dapat dilihat pada tabel berikut penjelasan dari kata kerja kata benda masing-masing item pekerjaan serta biaya yang akan dikeluarkan dalam pekerjaan item tersebut. Ada pekerjaan atau item jalan raya, pemandangan jalan, rambu lalu lintas,
pembuangan air akibat badai atau storm sewer, saluran air utama, adanya kemungkinan, terus mobilisasi, saluran pembuangan sanitasi, pengendalian lalu lintas, dan pengendalian erosi, serta yang terakhir ada dinding penahan. Berikutnya ada diagram FAS. Diagram FAS akan mengurutkan fungsi dalam urutan yang logis agar saat dibaca dari kiri ke kanan, fungsi-fungsi ini akan menjawab pertanyaan bagaimana, sedangkan saat dibaca dari kanan ke kiri, fungsi-fungsi ini akan menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang dihubungkan dengan garis vertikal adalah item kerjaan yang terjadi pada saat yang bersamaan atau disebabkan oleh fungsi-fungsi yang berada pada bagian atas kolom. Berikut terdapat dua diagram FAS biasa, dan yang bagian bawah adalah diagram FAS untuk area pelaksanaan konstruksi. Berikutnya ada tahap spekulasi, di mana pada tahap ini tim value engineering melakukan brainstorming mengenai ide yang tepat untuk melakukan fungsi yang beragam. Ide-ide ini berdasarkan dari informasi yang tersedia, yang telah diberikan kepada tim pada awal studi dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang juga telah diberikan kepada tim. Ide-ide yang dihasilkan adalah turunan dari tiap fungsi, yaitu fungsi mempertahankan arus lalu lintas panjang koridor, mempertahankan arus lalu lintas terhadap bisnis-bisnis di daerah tersebut, merelokasi utilitas, dan meningkatkan konstruktabilitas. Tahap evaluasi, dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada, tim akan mendiskusikan tiap ide dan mendokumentasikannya beserta dengan keuntungan dan kerugiannya. Tiap ide akan secara hati-hati dievaluasi dengan tim FE mencapai konsensus pada keseluruhan penilaian dari ide-ide tersebut dengan memberikan penilaian dari 0 hingga 5. Ide-ide yang mendapatkan nilai tinggi, yaitu nilai 4 atau nilai 5, akan didokumentasikan sebagai pertimbangan desain, dan ide-ide dengan nilai rendah, nilai 2 ke bawah, akan dikeluarkan dari pertimbangan. Ide-ide yang lolos ke tahap rekomendasi adalah ide-ide nomor 7, yaitu mengeliminasi pembatas sementara. Ide 9, mengadakan pelelangan A plus B, dengan A adalah biaya dan B adalah durasi, untuk memperpendek durasi pelaksanaan proyek. Ide nomor 13, penggunaan ATC untuk pekerjaan pengendalian lalu lintas, serta memberikan perencanaan kepada kontraktor setelah pelelangan dilakukan. Ide nomor 14, yaitu pemilihan nilai kontrak terbaik pada proses pelelangan. Ide nomor 20, kontraktor akan melakukan rapat pada Senin pagi dengan para pemilik bisnis saat konstruksi. Ide nomor 22, pekerjaan air utama akan dimulai lebih awal dengan kontrak terpisah. Ide nomor 24, pekerjaan utilitas diselesaikan sebelum pekerjaan jalan dimulai. Ide nomor 28, menggunakan kontrak terpisah untuk merelokasi utilitas. Dan yang terakhir, ide nomor 32, di mana akan diadakan rapat sebelum lelang untuk mendiskusikan proyek bersama dengan pemegang rencana. Berikutnya adalah rekomendasi, di mana rekomendasi mewakilkan penemuan-penemuan tim value engineering selama dilaksanakannya studi. Ringkasan rekomendasi yang dipilih oleh tim value engineering disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama adalah rekomendasi untuk penggunaan barel lalu lintas yang merupakan pengembangan ide nomor 7 dengan penghematan biaya sebesar 0,2 juta dolar dan pengurangan durasi pekerjaan 1-2 minggu dan peningkatan kinerja sebesar 9%. Yang kedua, rekomendasi untuk diadakannya rapat mingguan antara kontraktor dan para pelaku bisnis di area tersebut yang merupakan pengembangan dari ide nomor 20, tidak terdapat penghematan biaya, dan tidak terdapat pengurangan durasi pekerjaan, namun terdapat peningkatan kinerja sebesar 3%. Yang 3A, terdapat rekomendasi untuk merelokasi utilitas terlebih dahulu yang merupakan pengembangan dari ide nomor 24, dan pengurangan durasi pekerjaan selama 6 bulan, serta peningkatan kinerja sebesar 11%. 3B, rekomendasi untuk mitigasi risiko kontrak utilitas terpisah, yang merupakan pengembangan ide nomor 22, dengan peningkatan kinerja sebesar 9%. Yang keempat, ada rekomendasi untuk kontrak inovatif, yang merupakan gabungan dari ide nomor 9, 13, 14, dan 32. Yang dapat mengurangi durasi pekerjaan selama 6 bulan, serta dapat meningkatkan kinerja sebesar 11%. Maka total penghematan biaya yang bisa didapatkan adalah sebesar 0,2 juta dolar.
Pada rekomendasi yang pertama, yaitu penggunaan barel lalu lintas yang merupakan pengembangan ide nomor 7, desain awalnya adalah pembatas jalan dengan material beton akan ditempatkan sepanjang jalan di tiap bagian untuk memisahkan pekerja dari arus lalu lintas. Sedangkan pada rekomendasinya adalah untuk mengganti pembatas jalan dengan barel lalu lintas. Keuntungan yang didapatkan dari rekomendasi ini adalah dapat mengeliminasi biaya dan waktu untuk merelokasi pembatas, menyediakan 4 inci lebar tambahan, mempermudah perpindahan material dan peralatan dari dan menuju area pekerjaan. Kerugiannya tidak ada positive separation antara pekerja dan arus lalu lintas. Penghematan dengan markup 10% adalah sebesar $183.230. Diskusi teknis terkait rekomendasi ini adalah dengan penyingkiran pembatas jalan, pergerakan arus lalu lintas umum, dan yang digunakan oleh kontraktor meningkat kualitasnya dengan membuat batasan area kerja agar bisa diatur lebih mudah untuk mengakomodasi pergerakan individual pekerja. Perubahan kinerja dalam neto adalah sebesar 9%, peningkatan nilai dalam persen adalah sebesar 10%. Rekomendasi kedua, diadakannya rapat mingguan antara kontraktor dengan pelaku bisnis yang merupakan pengembangan dari ide nomor 20, di mana desain awalnya adalah kota atau negara bagian menyediakan pendamping untuk para pelaku bisnis agar mereka tetap terinformasikan mengenai jadwal dan progres dari konstruksi. Rekomendasinya, kontraktor akan mengutus seseorang, kemungkinan besar seorang mandor, yang akan memberikan update mingguan kepada pemilik bisnis yang terdampak pekerjaan konstruksi pada minggu itu. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah dapat menjangkau bisnis lokal yang terdampak konstruksi selama pekerjaan, memberikan pemilik bisnis kesempatan untuk membuat jadwal staf atau jadwal pengiriman yang sudah disesuaikan, serta membangun hubungan antara kontraktor dan pelaku bisnis. Namun memiliki kerugian di mana jadwalnya yang masih dapat berubah-ubah dapat menghilangkan rasa percaya pelaku bisnis terhadap kontraktor. Tidak terdapat penghematan akibat dari rekomendasi ini, dan diskusi teknis yang berkaitan dengan rekomendasi ini adalah pada laporan Mitigation of Construction Impacts yang dikeluarkan pada tahun 2009 oleh MNDOT atau Minnesota Department of Transportation, meningkatkan komunikasi kepada pelaku bisnis merupakan salah satu rekomendasi yang paling penting. Adanya penjangkauan secara langsung oleh kontraktor akan membuat pelaku bisnis merasa bahwa mereka adalah bagian dari solusi, dan membuat mereka bisa menyesuaikan pelaksanaan bisnisnya selama pekerjaan konstruksi berlangsung. Perubahan kinerja dalam neto sebesar 3% dan peningkatan nilai sebesar 3%. Rekomendasi 3A yaitu untuk merelokasi utilitas terlebih dahulu yang merupakan pengembangan ide nomor 24. Pada desain awalnya, pembuangan saluran air utama dan perbaikan saluran pembuangan sanitasi akan dibagi selama tahun 2014, 2015, dan musim konstruksi 2016. Sedangkan pada rekomendasi akan dikembangkan perintah kerja yang mengharuskan penyelesaian pemasangan saluran air utama bersama dengan saluran pembuangan sanitasi dan penggantian manhole sebelum memulai pekerjaan di bagian tersebut. Keuntungan yang didapatkan dari rekomendasi ini adalah pembangunan saluran air utama dan perbaikan saluran pembuangan sanitasi tidak mempengaruhi keseluruhan proyek, mengurangi resiko bagi mereka yang terlibat dalam proyek, pipa saluran air penghubung yang bersifat sementara dapat berbahaya bagi kontraktor, dapat menghilangkan koordinasi antara Sinpol Regional Water Service dari tanggung jawab utama kontraktor, mengeliminasi kebutuhan untuk diadakannya rute putar balik pada musim pertama konstruksi, dan dapat menghilangkan pekerjaan apapun pada tahun 2017. Kerugiannya, beberapa pelaku bisnis akan terkena dampak lebih dari satu kali. Diskusi terkait rekomendasi ini adalah, rekomendasi ini akan mengeluarkan perintah kerja yang mengharuskan penyelesaian pemasangan saluran air utama bersama dengan saluran pembuangan sanitasi dan penggantian manhole sebelum memulai pekerjaan di bagian tersebut. Hal ini akan membuat pekerjaan utama selesai di tahun 2014 sebelum pekerjaan konstruksi lainnya dan akan mengeliminasi kebutuhan lajur putar balik pada musim pertama konstruksi. Pipa sementara yang berada di atas tanah akan menimbulkan masalah bagi kontraktor. Pelaksanaan konstruksi akan lebih singkat dan membuat proyek lebih menarik di mata peserta lelang dan pelaku bisnis di sekitar. Perubahan kinerja yang dapat terjadi sebesar 14% dan peningkatan nilai yang dapat terjadi sebesar 11%. Rekomendasi 3B,
mitigasi risiko, dan kontrak utilitas yang terpisah yang merupakan pengembangan dari ide nomor 22. Pada desain awal, konstruksi dari saluran air utama akan dibagi antara tahun 2014, 2015, dan 2016. Rekomendasinya mengembangkan, mengiklankan, dan memperbolehkan pemisahan proyek konstruksi terkhusus untuk instalasi saluran air utama yang terhubung dengan proyek pengembangan Robert Street. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah pembangunan saluran air utama dan perbaikan saluran pembuangan sanitasi tidak mempengaruhi keseluruhan proyek, mengurangi resiko bagi mereka yang terlibat dalam proyek, pipa saluran air penghubung yang bersifat sementara dapat berbahaya bagi kontraktor, kontrak yang terpisah membuat pekerjaan pada Robert Street bisa dimulai sebelum sertifikat daerah milik jalan rampung dan dapat menghilangkan koordinasi antara Saint Paul Regional Water Service dari tanggung jawab utama kontraktor. Namun memiliki kerugian, yaitu beberapa pelaku bisnis akan terkena dampak lebih dari satu kali. Harus ada koordinasi antara dua kontraktor saat proyek pengembangan Robert Street dimulai, dan ada dua kontraktor yang harus diadministrasikan. Diskusi terkait rekomendasi ini akan menghilangkan item pekerjaan saluran air utama dari proyek pengembangan Robert Street dan mengembangkan serta melelang proyek yang berbeda khusus untuk saluran air utama dan sistem penghubung baru. Dapat terjadi perubahan kinerja sebesar 9% dan peningkatan nilai sebesar 9%. Rekomendasi terakhir, rekomendasi keempat, yaitu kontrak inovatif yang merupakan pengembangan dan penggabungan ide nomor 9, 13, 14, dan 32. Desain awal, proyek akan diiklankan menggunakan metode konstruksi design, bid, and build, dan pada rekomendasi, untuk mendapatkan nilai yang terbaik untuk proyek harus menggunakan metode inovatif untuk menekan durasi keseluruhan pengerjaan proyek. Keuntungannya, dapat membangun hubungan yang lebih baik antara kontraktor dan agensi, lelang A plus B dapat membuat proyek selesai lebih cepat, ATC mendorong inovasi dari kontraktor yang dapat membuat penghematan baik dari segi biaya maupun waktu. Proses pemilihan nilai kontrak terbaik akan mendorong kontraktor untuk memberi inovasi yang dapat menghemat waktu dan biaya. Namun terdapat kerugian, yaitu ada kemungkinan tidak semua kontraktor hadir karena bukan merupakan kegiatan wajib. Lelang A plus B membuat kontraktor harus menyediakan waktu lebih untuk mengembangkan jadwal yang lebih baik, dan apabila terdapat terlalu banyak perubahan, kelebihan dari A plus B tidak akan terasa. ATC memerlukan waktu pengiklanan yang lebih banyak. Penyetujuan ATC bisa jadi sulit dikarenakan banyak pihak terlibat. Penerapan nilai kontrak terbaik dapat menghambat proses. Diskusi terkait rekomendasi ini adalah Departemen Transportasi selalu mencari cara yang untuk menyelesaikan proyek jalan raya dengan mengutamakan pengeluaran biaya secara ketat, dengan mengutamakan kualitas serta keamanan. Alternatif ini meliputi pelelangan biaya dan waktu secara sekaligus untuk mempercepat penyelesaian proyek melalui penggabungan ide 9, 13, 14, dan 32, serta adanya penyewaan lajur yang mendorong kontraktor untuk meminimalisir dampak terhadap penggunaan jalan selama konstruksi dengan membatasi penggunaan lajur. Perubahan kinerja yang terjadi sebesar 11% dan peningkatan nilai sebesar 11%. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.